Selamat pagi dan selamat bertemu lagi di video pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang daerah dalam kerangka NKRI, melanjutkan yang bab kemarin. Ya, kita akan mereview kembali yang ini. Ya, terdapat 5 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu pemerintahan Aceh, daerah khusus ibu kota DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, DI, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Nah, kita akan bahas yang ini ya, sebentar. Yang Desa Marga Nagari itu ya. Dan kita akan bahas bersatu-satu ya. Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Marga, nama keluarga yang merupakan pertanda dari keluarga mana seseorang berasal. Nagari, sistem pemerintahan asli pada masyarakat hukum adat Minangkabau. Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan. Gampong, pembagian wilayah administratif setingkat kelurahan atau desa Provinsi Aceh. Huta, tempat tinggal berdasarkan yang berasal dari satu ompu, satu moyang, yang dengan tanpa boru. Huta bersifat etnografis berdasarkan keturunan atau kekerabatan di suku Batak. Kuria, seluruh perangkat departemen kepalusan yang membantu pimpinan tertinggi gereja menunaikan tugasnya sehari-hari. Itu ya. Desentralisasi, penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke aparat atau pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah, gubernur, untuk melaksanakan tugas yang ada di daerah. Tugas pembantuan, penugasan dari pemerintahan di atasnya kepada pemerintahan di bawah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Peran daerah dalam kerangka NKRI. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh Indonesia. Kedatangan bangsa Barat berawal dengan melakukan perdagangan, tetapi bangsa Barat berubah sikap ingin menguasai dan menjajah Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan selama penjajahan Portugis antara lain perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun, perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh Pati Unus, perlawanan rakyat Demak menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Valatehan. Perlawanan selama penjajahan Belanda, perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Cut Nyak-Dien, T.U. Kumar, Panglima Polem. Perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja. Perlawanan di Pulau Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Agung Tirtasya, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Perlawanan di Kalimantan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perlawanan rakyat Sulawesi di
dengan tokoh Hasanuddin, perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura, dan perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Tut Jelantik. Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategis tengah kebangkitan nasional 1908. Perjuangan yang sebelum bersifat fisik dan kedaerahan menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Pada saat perjuangan nasional berdirilah organisasi perjuangan beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islamiten, dan Jong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, PNI, dan lain-lain. Juga muncul tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Yusni Tamrin, Muhammad Hatta, Lim Keon Hian, Andi Petarani, Maramis, Latu Harhari. Perjuangan terus berlanjut untuk mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Kegigihan para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia terjadi pada peristiwa pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, perang gerilya Jenderal Sudirman, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dan lain-lain. Keterkaitan daerah terhadap NKRI ditegaskan dengan disepakati bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Tekad bentuk negara kesatuan yang telah disepakati oleh para pendiri negara harus terus dipahami, dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Setelah kalian pelajari peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka semakin jelas bahwa setiap daerah memiliki peran yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hasil perjuangan satu atau beberapa daerah saja, namun seluruh rakyat dan daerah di Indonesia. Nilai perjuangan kebersamaan dan persatuan ini yang harus kita pahami dan lestarikan. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Dibaca-baca kembali dan dipelajari terus menerus, dicatat hal-hal yang penting, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa pada video pembelajaran lainnya. Tuhan Yesus memberkati.